8 tanda yang membuka kehidupan yang berkembang. Setelah usia 75, kebijaksanaan yang terbukti bagi para lanjut. Usia menjadi tua adalah perjalanan yang indah, seperti membalik halaman buku yang sangat disukai. Setelah usia 75 tahun, setiap hari adalah kesempatan untuk menulis babak baru yang penuh dengan vitalitas, kegembiraan, dan makna. Tapi jujur saja, terkadang halaman-halaman itu terasa berat. Mungkin lutut Anda berderit, atau Anda bertanya-tanya, apakah Anda punya energi untuk memenuhi tuntutan hidup? Inilah kebenarannya, umur panjang bukanlah soal menentang waktu. Ini tentang menerimanya dengan kebiasaan dan pilihan yang membuat setiap momen bersinar. Bagaimana jika Anda bisa bangun dengan perasaan segar, tertawa bersama teman, dan menghadapi setiap hari dengan percaya diri? Itu bukan mimpi. Hal ini mungkin saja terjadi, dan hal ini dimulai dengan 8 sinyal kuat. Ini bukanlah tren yang sedang tren atau tujuan yang mustahil. Ini adalah pedoman praktis yang didukung ilmu pengetahuan yang menerangi jalan menuju kehidupan yang lebih panjang dan lebih kaya. Dari merawat tubuh hingga memberi makan jiwa Anda, sinyal-sinyal ini adalah teman Anda untuk berkembang hingga memasuki tahun-tahun emas Anda. Perjalanan ini bersifat pribadi, baik Anda menikmati pagi yang tenang di kursi favorit Anda, atau mengejar matahari terbenam bersama cucu Anda. Jadi, tuangkan secangkir teh, tarik napas dalam-dalam, dan mari temukan rahasia kehidupan yang tidak hanya bertahan lama, tetapi juga benar-benar bersinar. Anda tidak hanya menua, Anda juga menua hidup, dan Anda memiliki kebijaksanaan untuk menjadikannya luar biasa. Sekarang, mari kita mulai. Sinyal 1, gerakan badan. Angkat semangat tubuh Anda adalah teman seumur hidup dan menjaganya tetap bergerak seperti memberikan pelukan hangat. Setelah usia 75 tahun, olahraga tidak berarti berkeringat di gym. Ini tentang gerakan lembut dan menyenangkan yang memperkuat otot Anda, menyemangati jantung Anda, dan mencerahkan suasana hati Anda. Penelitian dari CDC menunjukkan bahwa aktivitas berdampak rendah selama 15 menit setiap hari, seperti berjalan kaki atau peregangan, dapat mengurangi nyeri sendi, meningkatkan keseimbangan, dan menambah usia hidup Anda. Temui Clara, 79 tahun dari Georgia, yang menemukan aerobik air di kolam renang komunitasnya. Pada awalnya, dia gugup, tapi sekarang dia beralih ke musik oldies, dengan nada yang dangkal, merasa lebih ringan dan lebih berenergi. Ini seperti menari dengan air, katanya. Rahasianya, dia menemukan gerakan yang terasa seperti bermain, bukan bekerja. Anda tidak memerlukan kolam renang atau perlengkapan mewah. Cobalah berjalan-jalan perlahan di lingkungan Anda, bergoyang mengikuti lagu favorit, atau lakukan peregangan sambil duduk saat istirahat menonton TV. Mulailah dari yang kecil, targetkan 10-20 menit sehari, dan lihat tubuh Anda merespons dengan rasa syukur. Pilih satu gerakan yang menyenangkan hari ini, mungkin berjalan-jalan atau beberapa gerakan melingkar sambil mendengarkan lagu klasik. Lakukan selama 5 menit dan rasakan percikannya. Teruslah bergerak besok, dan biarkan tubuh Anda berterima kasih. Sinyal 2. Beri makan tubuh Anda dengan cinta dan rasa makan enak setelah usia 75 tahun, seperti melukis sebuah mahakarya di piring Anda. Ini bukan tentang diet ketat atau makanan yang membosankan. Ini tentang makanan bergizi dan bergizi yang memberi energi dan melindungi kesehatan Anda. American Heart Association mengatakan, pola makan yang kaya akan produk berwarna, protein tanpa lemak, dan lemak sehat dapat menurunkan kolesterol dan menjaga sistem kekebalan tubuh Anda tetap kuat. Bayangkan menikmati semangkuk quinoa hangat dengan ubi panggang dan taburan feta, atau mengemil irisan apel dengan mentega almond. Makanan ini tidak hanya lezat, tetapi juga kaya akan vitamin dan serat yang membuat Anda bersinar. Dan jangan lewatkan hidrasi. Segelas air putih atau teh herbal mampu menangkal rasa lelah dan menjernihkan pikiran. Misalnya saja Henry, 80 tahun dari Colorado, yang mulai menanam tanaman herbal di ambang jendela rumahnya.
Menambahkan kemangi segar ke dalam makanannya tidak hanya meningkatkan rasa, tetapi juga menginspirasinya untuk memasak lebih banyak. Ini seperti taman kecil di dapurku, dia berseri-seri. Jadikan makan sebagai tindakan yang menyenangkan dan tubuh Anda akan berkembang. Tambahkan satu makanan berwarna ke makanan Anda berikutnya. Mungkin segenggam blueberry atau irisan wortel. Cobalah ramuan atau bumbu baru untuk bersenang-senang. Minumlah air saat makan siang dan rasakan perbedaannya, mulai hari ini. Sinyal 3. Jagalah pikiran Anda, berdengung dengan keajaiban. Otak Anda adalah peti harta karun, dan setelah usia 75 tahun, menjaganya tetap aktif adalah kunci menuju kehidupan yang tajam dan bahagia. Studi dari National Institute on Aging menunjukkan bahwa tantangan mental seperti belajar, membaca, atau memecahkan masalah dapat menunda penurunan kognitif dan memicu kegembiraan. Ini bukan tentang menjadi seorang sarjana, ini tentang tetap penasaran. Misalnya Ruth, pria berusia 77 tahun dari Illinois, yang bergabung dengan kelompok pengamatan burung online. Dia menghabiskan 10 menit sehari melihat burung pipit melalui jendela dan berbagi foto dengan teman-teman barunya. Ini seperti perburuan, dia tertawa. Pikirannya terasa hidup dan dia menjalin koneksi ke seluruh negeri. Anda tidak memerlukan komitmen besar. Cobalah sudoku setiap hari, dengarkan podcast, atau tulis cerita pendek tentang masa kecil Anda. Bahkan menonton tutorial YouTube tentang melukis dapat memicu otak Anda. Tujuannya adalah untuk terus menjelajah, petualangan kecil demi petualangan. Pilih satu aktivitas yang menggelitik hari ini, mungkin teka-teki atau podcast baru. Habiskan 10 menit untuk itu dan rasakan otak Anda bersinar. Pertahankan rasa ingin tahu, itu tetap hidup mulai sekarang. Sinyal 4. Bangun ikatan yang menghangatkan hati Anda. Koneksi adalah detak jantung dari kehidupan yang panjang dan bahagia. Setelah usia 75 tahun, hubungan dengan keluarga, teman, atau bahkan orang asing menyehatkan jiwa Anda dan meningkatkan kesehatan Anda. Sebuah studi tahun 2021 dari Universitas Michigan menemukan bahwa lansia dengan ikatan sosial yang kuat memiliki tingkat depresi yang lebih rendah dan hidup lebih lama. Lihatlah Thomas, seorang pria berusia 81 tahun dari Nevada yang merasa kesepian setelah pindah ke kota baru. Dia mulai menjadi sukarelawan di perpustakaan setempat, membacakan untuk anak-anak. Sekarang, dia dikelilingi oleh penggemar kecil dan merasa seperti bagian dari sebuah keluarga. Senyum mereka membuat saya terus maju, katanya. Anda tidak memerlukan lingkaran besar, hanya beberapa momen yang bermakna. Jangkau dengan cara-cara kecil, menelepon kerabat, bergabung dengan kelas kerajinan senior, atau mengomentari video YouTube untuk terhubung dengan orang lain. Bahkan kata-kata baik kepada seorang kasir pun bisa berdampak keluar. Hati Anda tumbuh ketika Anda membagikannya. Terhubung dengan satu orang hari ini, kirim SMS, menelepon, atau tersenyum pada tetangga. Bagikan momen dan rasakan kehangatannya. Bangun ikatan itu mulai sekarang. Sinyal 5. Tidur nyenyak, bangun dengan segar tidur, adalah hadiah malam bagi tubuh Anda, yang mengisi ulang tenaga Anda untuk hari berikutnya. Setelah usia 75 tahun, istirahat yang berkualitas sangat penting untuk memori, suasana hati, dan bahkan kesehatan jantung, menurut Sleep Research Society. Namun, jika tertidur terasa seperti sebuah perjuangan, perubahan sederhana dapat mengubah malam Anda. Ambil inspirasi dari Lilian, 78 tahun dari Virginia, yang berjuang menghadapi malam yang gelisah. Dia memulai rutinitas bersantai, mandi air hangat beraroma lavender, satu bab dari novel misteri yang nyaman, dan tidak menonton layar setelah jam 8 malam. Sekarang, dia tertidur dengan mudah dan bangun dengan energi. Ini seperti liburan kecil, katanya. Ciptakan tempat perlindungan tidur. Jaga kamar Anda tetap gelap, sejuk dan tenang,
dan pertahankan waktu tidur yang konsisten. Jika kekhawatiran mulai muncul, catatlah untuk menjernihkan pikiran. Bahkan meditasi malam singkat pun dapat menghasilkan keajaiban. Cobalah satu kebiasaan ramah tidur malam ini, mungkin minuman hangat atau waktu bebas layar. Tetapkan waktu tidur dan patuhi itu. Bangunlah dengan segar dan biasakan mulai hari ini. Sinyal 6. Temukan tujuan yang mendorong hari-hari Anda. Kehidupan yang memiliki tujuan adalah kehidupan yang dijalani dengan baik. Setelah usia 75 tahun, memiliki sesuatu yang membuat Anda terjaga, besar atau kecil, menyalakan semangat Anda dan memperpanjang usia Anda. Tahun 2022 Jurnal Gerontologi Studi menemukan bahwa orang lanjut usia yang memiliki tujuan melaporkan kesehatan yang lebih baik dan stres yang lebih rendah. Temui Esther, 82 tahun dari Minnesota, yang memulai proyek Kotak Memori. Dia mengumpulkan foto-foto lama dan menulis cerita untuk cucu-cucunya, melestarikan sejarah keluarga. Rasanya seperti saya meninggalkan sebagian dari diri saya, katanya. Tujuan tidak harus besar, dapat berupa mengajari tetangga cara membuat kue atau merawat kebun komunitas. Renungkan apa yang penting bagi Anda. Mungkin karena hobi, tujuan, atau sekadar mendengarkan teman. Bahkan tindakan kecil, seperti mengirim pesan tulisan tangan, menciptakan makna yang membawa Anda maju. Pilihlah satu tindakan yang memiliki tujuan hari ini, mungkin kerajinan tangan atau sikap baik hati. Habiskan 10 menit untuk itu dan rasakan kegembiraannya. Biarkan tujuan memandu Anda mulai sekarang. Sinyal 7. Menjinakkan stres. Merangkul tenang stres dapat meredupkan cahaya Anda, tetapi setelah usia 75 tahun, Anda memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Mengelola stres menurunkan tekanan darah, meningkatkan kekebalan, dan meningkatkan suasana hati Anda, menurut Mayo Clinic. Rahasianya adalah alat sederhana yang sesuai dengan kehidupan Anda. Misalnya Frank, pria berusia 76 tahun dari Oregon, yang menemukan kedamaian dalam berkebun. Menggali tanah dan melihat tomatnya tumbuh menenangkan pikirannya. Ini terapi saya, katanya. Anda tidak memerlukan keahlian khusus. Cobalah bernapas dalam-dalam, mendengarkan musik yang menenangkan, atau bahkan mengelus anjing Anda. Mulailah dengan jeda 1 menit. Tarik napas dalam-dalam selama 5 detik, buang napas selama 5 detik, dan biarkan ketegangan mereda. Pasangkan dengan rasa syukur. Sebutkan satu hal yang Anda sukai tentang hari Anda. Kebiasaan ini mengubah stres menjadi ketenangan. Beristirahatlah sejenak selama 1 menit hari ini. Tuliskan satu hal yang Anda syukuri. Rasakan ketenangan dan jadikan itu ritual harian mulai sekarang. Sinyal 8. Percayai sinyal tubuh Anda adalah panduan bijak, membisikkan apa yang dibutuhkan untuk berkembang. Setelah usia 75 tahun, mendengarkan bisikan-bisikan tersebut melalui perubahan energi, ketidaknyamanan, atau intuisi, dapat mendet. Setelah usia 75 tahun, mendengarkan bisikan-bisikan tersebut melalui perubahan energi, ketidaknyamanan, atau intuisi, dapat mendeteksi masalah sejak dini dan membuat Anda tetap kuat. American Geriatric Society menekankan bahwa pemeriksaan dan kesadaran kesehatan yang proaktif adalah kunci umur panjang. Misalnya Sarah, seorang wanita berusia 80 tahun dari Florida yang merasa sangat lesu. Dia mempercayai nalurinya, mengunjungi dokter, dan menemukan kadar zat besi yang rendah. Dengan suplemen sederhana, dia kembali berjalan pagi. Saya adalah pembela terbaik bagi diri saya sendiri, katanya. Anda juga bisa tetap penasaran dengan kesehatan Anda. Perhatikan perubahan, ikuti pemeriksaan, dan ajukan pertanyaan. Jurnal kesehatan dapat membantu melacak pola seperti perubahan tidur atau nafsu makan untuk dibagikan kepada dokter Anda. Tuliskan satu pengamatan kesehatan hari ini, mungkin rasa sakit atau penurunan energi. Pesan kunjungan dokter atau telepon untuk mendiskusikannya. Dengarkan tubuh Anda dan bertindak mulai sekarang. Membaca tentang 8 tanda yang membuka kehidupan bercahaya.
Setelah usia 75 terasa seperti membuka sebuah buku penuh kebijaksanaan yang menggugah hati dan pikiran. Dalam budaya Indonesia yang kaya dengan nilai gotong royong, hormat kepada orang tua, dan semangat untuk hidup harmonis, tanda-tanda ini seperti petunjuk untuk merangkul usia lanjut dengan penuh makna, seperti menikmati senja di tepi sawah dengan kedamaian. Setiap tanda, mulai dari menggerakkan tubuh hingga mendengarkan bisikan kesehatan, adalah pelajaran praktis yang tidak hanya memperpanjang usia, tetapi juga membuat hidup lebih berwarna, seperti pasar tradisional yang penuh dengan tawa dan aroma rempah. Saya ingin berbagi perasaan saya tentang perjalanan ini, dan bagaimana saya akan menerapkan pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari, dengan sentuhan semangat Indonesia yang hangat dan penuh syukur. Tanda pertama, menggerakkan tubuh, mengingatkan saya pada pagi hari di desa-desa Bali, di mana para lansia berjalan santai di pinggir jalan sambil menyapa tetangga. Kisah Clara yang menari di kelas aerobik air menginspirasikan saya untuk melihat gerakan sebagai bentuk kebahagiaan, bukan beban. Saya ingin menerapkannya dengan berjalan kaki di taman kota bersama keluarga, mungkin sambil mendengarkan musik dangdut, agar olahraga terasa seperti pesta kecil. Tanda kedua, memberi nutrisi pada tubuh, selaras dengan tradisi Indonesia yang mencintai makanan lezat seperti sayur lodeh atau ikan bakar. Ide untuk menambahkan warna pada piring, seperti yang dilakukan Henry dengan tanaman herbalnya, memotivasi saya untuk bereksperimen dengan bahan-bahan seperti kunyit atau daun kemangi dan memasak dengan cinta untuk orang-orang tersayang, menjadikan setiap hidangan sebagai ungkapan kasih. Menjaga pikiran tetap aktif, tanda ketiga, seperti mengikuti tarian tradisional yang membuat jiwa tetap muda. Kisah Ruth yang mengamati burung mengingatkan saya pada kebiasaan orang tua di Jawa yang gemar bermain catur di beranda. Saya ingin mencoba hobi baru, seperti belajar membuat batik sederhana atau menonton video tentang sejarah lokal dan bergabung dengan kelompok diskusi di komunitas untuk menjaga rasa ingin tahu. Tanda keempat, membangun ikatan, sangat dekat dengan jiwa Indonesia yang penuh kebersamaan, seperti saat arisan atau kenduri. Pengalaman Thomas di perpustakaan mengajarkan saya bahwa gestur kecil, seperti mengobrol dengan tetangga atau menghubungi saudara, bisa menghangatkan hati. Saya berencana mengadakan makan malam keluarga secara rutin untuk mempererat hubungan, seperti tradisi makan bersama di hari raya. Tidur nyenyak, tanda kelima, terasa seperti istirahat setelah seharian bekerja di ladang, memberikan ketenangan. Rutinitas Lilian dengan mandi lavender menginspirasikan saya untuk membuat ritual malam, mungkin dengan teh jahe hangat dan musik gamelan yang lembut. Menemukan tujuan hidup, tanda keenam, selaras dengan nilai Indonesia tentang meninggalkan warisan. Kisah Esther dengan kotak kenangannya membuat saya ingin menulis cerita tentang masa kecil saya untuk anak-anak, seperti cerita lisan yang sering dibagikan saat ngopi di warung. Tanda ketujuh, mengelola stres, mengingatkan saya pada ketenangan saat duduk di bawah pohon beringin. Teknik pernapasan Frank mendorong saya untuk meluangkan 1 menit setiap hari untuk meditasi, mungkin sambil mendengar suara air mengalir, dan mencatat satu hal yang saya syukuri, seperti tawa cucu. Terakhir, mempercayai sinyal tubuh seperti yang dilakukan Sarah adalah pelajaran penting. Di Indonesia, kita kadang menunda periksa kesehatan, tetapi tanda ini mengingatkan saya untuk lebih peduli dengan rutin memeriksakan diri dan mencatat perubahan kecil seperti kelelahan atau nyeri. Kedelapan tanda ini bukan sekadar nasihat, melainkan peta untuk hidup penuh semangat, seperti perayaan Hari Kemerdekaan dengan lomba dan tawa. Pelajaran terbesar bagi saya adalah bahwa menua bukan tentang memperlambat langkah, tetapi menari sesuai irama hati. Saya akan menerapkannya dengan hidup penuh kesadaran, menggerakkan tubuh dengan gembira, makan dengan nikmat, belajar dengan rasa ingin tahu, terhubung dengan cinta, tidur dengan damai, mencari tujuan, mengendalikan stres, dan menjaga kesehatan. Sebagai orang Indonesia, kita memiliki semangat kebersamaan dan syukur, dan tanda-tanda ini seperti angklung yang mengalunkan harmoni kehidupan.
Saya ingin membawa pelajaran ini ke komunitas saya, mungkin dengan mengajak tetangga untuk jalan pagi bersama atau berbagi resep sehat di grup arisan, seperti kebiasaan berbagi di pasar malam. Menua dengan baik adalah hadiah untuk diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai, dan tanda-tanda ini menunjukkan bahwa dengan langkah kecil, saya bisa menjadikan setiap hari sebagai perayaan. Menua dengan baik adalah hadiah untuk diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai, dan tanda-tanda ini menunjukkan bahwa dengan langkah kecil, saya bisa menjadikan setiap hari sebagai perayaan. Di Indonesia, di mana hidup adalah tentang keseimbangan dan kehangatan, saya akan menjadikan kebiasaan ini sebagai tarian sehari-hari, hidup dengan syukur dan sukacita, seperti menari jaipong di bawah langit penuh bintang. Apa kabar teman-teman? Sudah terinspirasi dengan 8 tanda yang membuka kehidupan bercahaya? Setelah usia 75, rahasia ini adalah bumbu untuk hidup penuh energi dan bahagia, seperti pesta rakyat di pasar malam. Like video ini, share ke teman dan keluarga yang perlu semangat ini, dan subscribe channel kami untuk tips lain yang bikin hidup makin bercahaya. Tulis di kolom komentar, saya mau hidup cemerlang, dan ceritain tanda mana yang akan kamu coba duluan. Ayo, bersama-sama jadikan setiap hari penuh makna.